Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai soal pretest untuk guru kelas di SD, khususnya soal bagian pengetahuan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai soal pengetahuan. Ini adalah jenjang guru kelas SD. Ini adalah sebagai persiapan untuk mengikuti pretest PPG. Oke, langsung saja. Kita lihat nomor 1. Pak Hardi, seorang petani pada waktu panen padinya, disimpan dalam gudang, dan pada saat musim paceklik, padi tersebut dijual. Tindakan itu termasuk, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira jawaban yang mana? A. Kegiatan menciptakan barang baru. Ini jelas bukan ya. Menciptakan barang baru, ini jelas bukan. Kemudian yang bagian B, kegiatan memindahkan barang, juga bukan. Dan C, kegiatan memindahkan hak milik. D, mengatur waktu penggunaan. Jadi yang benar jawabannya di sini adalah D. Mengatur waktu penggunaan. Sudah jelas ya, di mana Pak Hardi ini dia mengatur padinya, di mana padinya itu disimpan, dan pada saat musim paceklik, barulah padi tersebut dijual. Itu dia termasuk dalam mengatur waktu penggunaan. Kemudian kita lihat yang kedua. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau, merupakan satu kesatuan yang diikat satu bendera merah putih. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah A. Negara yang utuh, B. Sistem pemerintahan Indonesia, C. Bentuk negara Indonesia, D. Bentuk pemerintahan Indonesia. Sudah jelas jawaban di sini adalah C, yaitu bentuk negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Itu dia ya. Sistem pemerintahan presidensial, kemudian bentuk pemerintahan ini adalah apa? Bentuk pemerintahan Indonesia? Oh ya, saya lupa. Bentuk pemerintahan kita ini adalah republik, gitu dia. Ingat, bentuk pemerintahan republik, bentuk negara kesatuan, kemudian sistem pemerintahan yaitu presidensial. Tuh, jadi jawaban yang benar adalah C, bentuk negara yaitu kesatuan. Kemudian yang ketiga, di awal pembelajaran, siswa mengamati gambar tentang kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Kemudian, siswa diminta membuat pertanyaan yang terkait dengan gambar yang diamati dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Siswa mengisi tabel perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan pengamatan tersebut, siswa diminta menceritakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Nah, jadi langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu mencakup yang mana saja? 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menggali informasi atau mencoba, 4. Menalar, 5. Mengkomunikasikan. Nah, jadi penggalan pembelajaran di atas yang meliputi langkah pendekatan saintifik adalah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah di dalam kegiatan pembelajarannya, di mana peserta didik itu diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, termasuk di dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan. Oke, jadi kalau kita menemukan soal yang seperti ini, yang ada angka ini, kemudian kita dicari mana yang paling tepat, cara yang pertama adalah kita harus mencari yang salah terlebih dahulu. Jelas yang salah di sini adalah nomor 4. Nah, nomor 4 salah, artinya B dan C ini bukan jawaban.
Jadi kita memiliki dua opsi, yaitu A, 1, 2, dan 5, atau 1, 3, dan 5. Kita lihat, 1 ini jelas ada semua itemnya, berarti mengamati adalah bagian dari pendekatan saintifik. Kemudian di sini yang memiliki perbedaan adalah 2 dan 3, sedangkan 5 mengkomunikasikan ini merupakan bagian dari saintifik. Kemudian kita lihat 2 dan 3, berarti antara 2 inilah yang paling tepat. Manakah yang paling tepat? Jadi yang paling tepat di sini adalah nomor 3, yaitu menggali informasi atau mencoba. Jadi yang benar di sini adalah D. Nomor 3 adalah D. Mengamati, menggali informasi atau mencoba. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 4, rumusan KD. Mengamati, mengolah, menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan, dan teks dengan memilih dan memilah kosakata baku. Rumusan indikator yaitu menuliskan informasi dari teks tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia. Nah, jadi salah satu kemampuan yang dinilai adalah mengurutkan sekelompok data. Aspek yang akan dinilai dalam mengurutkan sekelompok data di bawah ini kecuali berarti yang bukan. A. Keterampilan membuat tabel yang baik dan sistematis, ini jelas benar. Kemudian tentang pengetahuan dan isi juga jelas benar. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini kita tanda tanya dulu. Kemudian sikap kemandirian siswa di dalam mengerjakan tugas. Nah, mandiri di sini kita lihat di sini adalah kegiatan manusia secara mandiri. Mandiri berarti ini benar, dan yang bukan di sini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. C, jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5, sifat-sifat golongan pemuda yang wajib kita kenang dan teladani adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, jadi golongan pemuda yang dimaksud sini adalah yang bukan sebagai panutan. Kemudian kita lihat yang A, pemberani dan kuat di dalam pendirian. Ini benar. Kemudian congkak karena keberhasilan. Tidak pantang menyerah benar, bersatu dan ulet benar. Berarti yang bukan di sini adalah B. Yang tidak harus kita kenang, yaitu congkak karena keberhasilan. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6, suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya kenaikan nilai mata uang secara tajam yang diakibatkan oleh terlalu sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu disebut A. Deflasi, B. Depresi, C. Inflasi, D. Devaluasi. Oke, mari kita lihat apa sih pengertian dari istilah-istilah berikut. Untuk deflasi, apa itu deflasi? Nah, seperti kita ketahui bahwa deflasi ini adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadinya peningkatan nilai uang. Ingat, deflasi terjadinya peningkatan nilai uang. Nah, di sini kita lihat pertanyaan adalah kenaikan nilai mata uang. Berarti yang benar adalah A, yaitu deflasi. Kita lihat pengertian dari depresi. Apa sih depresi itu? Depresi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang di dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan. Jelas bukan ya. Kemudian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi ini adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang di dalam negeri. Sedangkan yang bagian D, devaluasi di sini adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi tujuan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara.
Jadi jawaban yang benar di sini adalah deflasi. Dan nomor 7, peninggalan kerajaan Majapahit di bidang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah kita lihat ya, kitab yang pertama A. Kitab Sutasoma, B. Negara Kertagama, C. Arjuna Wiwaha, D. Kunjara Kunja. Manakah dari keempat kitab yang memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kita lihat yang pertama adalah Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini adalah peninggalan Hindu-Buddha di dalam bidang sastra yang memuat Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah Sutasoma. Jadi ini merupakan kitab peninggalan yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Jadi jelas ya, jawaban untuk nomor 7 ini adalah kitab Sutasoma. Sedangkan untuk Negara Kertagama, ini adalah kitab Kakawin yang dikarang oleh Empu Prapanca yang menceritakan kehidupan kerajaan Singasari. Itu dia, ini menceritakan kerajaan Singasari. Untuk Arjuna Wiwaha, ini adalah bercerita tentang raksasa yang bernama Niwata Kawaca yang ingin mengawani seorang bidadari. Jadi, kitab yang berisi tentang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Sutasoma. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat nomor 8. Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung makhluk hidup lainnya. Itu disebut dengan A. Perusahaan lingkungan hidup, B. Pelestarian daya dukung lingkungan, C. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup, D. Pengelolaan lingkungan hidup. Manakah jawaban yang benar? Oke, jadi jawaban yang benar ini adalah terkait upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup. Tentu saja jawaban yang benar ini adalah D. Pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup. Agar lingkungan hidup itu tetap terjaga. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Setiap kita sadar dengan alat dan media sebagai hasil kemajuan teknologi. Kita mengetahui apa saja yang terjadi di dalam belahan dunia, terutama hal-hal yang negatif bagi anak didik kita. Apakah yang akan Anda lakukan? Nah, jadi apa yang akan kita lakukan apabila kita sadar bahwa alat dan media itu merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap peserta didik? A. Kita tolak karena mengganggu perkembangan anak. Ini adalah tindakan yang kurang tepat ya, di mana kita menolak teknologi karena suka tidak suka, teknologi itu juga sangat berpengaruh bagi kita dan untuk menolak ini bukanlah tindakan yang tepat. B. Kita dukung kemajuan teknologi tersebut. C. Kita tidak punya kekuatan menolak. D. Kesadaran yang tinggi dan wawasan yang luas. Jadi jawaban yang benar sini adalah jelas ya, adalah D. Kesadaran yang tinggi dan wawasan yang luas. Nah, jadi kesadaran di sini bahwa kita harus mengerti bahwa sebenarnya teknologi itu memiliki dampak positif maupun negatif di dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas dalam arti kita harus bisa memberitahukan kepada peserta didik kita mengenai manfaat dan fungsi dari teknologi agar para peserta didik kita dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jadi jawabannya adalah D. Kesadaran yang tinggi dan wawasan yang luas. Nomor 10. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami perubahan dari bahan dasarnya yakni Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Perubahan tersebut terutama pada rumusan sila ke titik. Jawaban yang tepat di sini adalah yaitu sila pertama. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa isi Piagam Jakarta itu mengalami perubahan setelah dibacakan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Kenapa? Karena ada yang memprotes, yaitu wakil dari agama Kristen Protestan dan juga Katolik, di mana mereka memprotes mengenai kalimat yang berkata atau berbunyi dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, jadi menanggapi keberatan itu, sidang PPKI itu dimulai dan Muhammad Hatta mengejak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo, dan lainnya itu mengadakan rapat, di mana mereka menyepakati bahwa eh, menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikan kalimat itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi seperti yang kita dapat sekarang ya bahwa sila pertama dari Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia. Jadi rumusan Pancasila itu yang mengalami perubahan dari Piagam Jakarta itu adalah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor 11. Pemahaman makna dari tiap sila Pancasila merupakan sumber utama penyelesaian konflik. Adanya kebebasan yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila dan pasal 29 1945 adalah, jawaban yang benar di sini adalah D. Kebebasan untuk memeluk agama. Itu dia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan disesuaikan dengan pasal 29 di dalam undang-undang di mana setiap warga negara ini memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Kemudian kita lihat nomor 12. Rumusan KD. Memahami Indonesia dalam aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melakukan wawancara, siswa dapat mengenal bentuk, fungsi, dan peran lembaga budaya yang ada di masyarakat. Dalam pembelajaran, guru memfasilitasi siswa di dalam hal perencanaan wawancara, menentukan responden yang diwawancara, kemudian menentukan jadwal pelaksanaan wawancara, dan melaporkan hasil wawancara. Langkah-langkah ini merupakan penerapan terhadap tahap-tahap dalam model pembelajaran. A. Problem solving. C. Discovery learning. C. Project based learning. D. Problem based learning. Oke, dari keempat jawaban ini, manakah yang benar terkait dengan model pembelajaran yang sudah dibacakan? Yang pertama-tama kita harus mengerti inti dari setiap model pembelajaran. Keempatnya ini ya. Untuk problem solving, ini jelas bahwa di dalam problem solving ini yang menjadi kata kuncinya adalah di masalah. Jadi guru memberikan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. Sedangkan discovery learning ini adalah pembelajaran yang berbasis dengan penemuan. Pembelajaran yang berbasis penemuan. Kemudian untuk project, di mana project based learning ini adalah di mana siswa itu diminta untuk menghasilkan sebuah proyek pembelajaran yang menghasilkan proyek. Kemudian yang bagian D, ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Oke, untuk soal ini jelas sebenarnya di sini adalah C, project based learning, di mana kita bisa melihat bahwa di sini guru itu di mana di sini kita lihat bahwa guru itu dapat dia memfasilitasi siswa di dalam hal perencanaan wawancara, menentukan responden, kemudian menentukan jadwal dan melaporkan hasil wawancara. Nah, di sini juga kita lihat bahwa di dalam ini siswa itu diminta untuk membuat sebuah laporan yang berbentuk hasil wawancara atau project. Jadi ini yang benar adalah C, yaitu project based learning. Kemudian nomor 13. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai cita-cita dan pemersatu masyarakat. Program pemerintah tentang PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah wujud dari ideologi Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi dari keempat jawaban ini, manakah yang benar? A. Pemerataan kesempatan kerja. C. Jaminan hak asasi manusia. C. Mewujudkan cita-cita bangsa. D. Pemersatu masyarakat. Jelas jawaban yang benar di sini adalah A. Pemerataan kesempatan kerja. Ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nomor 14. Proses erosi yang terjadi karena gelombang dan arus laut yang bergerak ke arah pantai mampu mengikis bahkan memecahkan batu-batu karang yang ada di pantai. Peristiwa itu disebut dengan A. Abrasi, B. Glacier, C. Mass wasting, D. Erupsi. Oke, mari kita lihat satu persatu arti dari kata-katanya. Abrasi. Abrasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga air yang mengikis tanah, batuan, atau material di atasnya. Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang dibentuk oleh permukaan tanah. Nah, ini jelas B bukan ya. Kemudian C, mass wasting. Mass wasting bisa juga disebut dengan perpindahan massa batuan atau tanah. Mass wasting umumnya disebabkan oleh pengaruh gravitasi. Berarti ini juga bukan. Kemudian yang erupsi. Erupsi adalah proses keluarnya lava dan gas. Jelas bukan ya. Jadi yang benar di sini adalah abrasi, yaitu pengikisan, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga air yang mengikis tanah. Jelas ini. Ini adalah tenaga air yang bergerak ke arah pantai, kemudian mampu mengikis, bahkan memecahkan batu-batuan. Jadi jawabannya adalah abrasi. Kemudian soal nomor 15. Nasionalisme di kalangan pelajar mulai ada tanda-tanda kemerosotan. Untuk menanamkan nilai nasionalisme di dalam kelas, guru membuat skenario pembelajaran kepahlawanan. Maka, metode yang cocok adalah A. Membuat naskah drama pahlawan. C. Penugasan mendeskripsikan karakter pahlawan. C. Penugasan bermain peran tentang kepahlawanan. D. Penugasan memperagakan sikap pahlawan. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nasionalisme yang ada di dalam kaum pelajar, ini kita dapat menanamkan nasionalisme di dalam kelas, di mana nasionalisme ini akan tumbuh apabila siswa itu merasakan langsung tentang keadaan pahlawan pada masa dahulu. Berarti mungkin yang paling tepat di sini adalah di mana guru itu memberikan penugasan tentang bermain peran tentang kepahlawanan. Penugasan bermain peran tentang kepahlawanan. Jadi di sini nanti siswa akan merasakan langsung menjadi seorang pahlawan sehingga nilai nasionalisme mereka itu akan semakin tertanam. Kemudian kita lihat soal berikutnya, yaitu nomor 16. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sering terjadi konflik walau sudah diatur dengan undang-undang. Bila dirasa ada pasal dari undang-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka masyarakat atau lembaga boleh mengajukan uji materi kepada A. Kepala daerah dan perangkat lain di daerah, B. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, C. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Kepala daerah dan Badan Musyawarah Pimpinan Daerah. Jawaban yang benar adalah C. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Kemudian soal nomor berikutnya, yaitu pada era globalisasi dewasa ini, ketergantungan bangsa satu sama lain cukup tinggi, maka diperlukan kerjasama antar bangsa. Indonesia juga menggalang kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang ada di Pasifik dan Amerika yang bernama A. OPEC, B. ASEAN, C. MMA, D. APEC. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya cukup mudah. Kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan OPEC, apa itu ASEAN, apa itu masyarakat MEE, apa itu APEC. Nah, jadi di sini OPEC ini itu adalah organisasi yang berkaitan dengan
kerjasama negara-negara yang menghasilkan minyak. OPEC, negara-negara yang menghasilkan minyak. Sedangkan ASEAN ini jelas adalah kerjasama yang terdiri dari negara-negara yang hanya ada di ASEAN saja. Sedangkan MEE itu adalah masyarakat ekonomi Eropa. Berarti jelas di sini Indonesia tidak ada ikut campur tangan. Dan yang benar adalah D, yaitu Asia Pacific Economic Corporation. Jadi jawaban yang benar sini adalah D. ASEAN jelas salah, MEE jelas, OPEC juga salah, yang benar adalah A. Ini adalah ASEAN Pacific Economic Corporation. D, jawaban yang benar adalah D. Kemudian soal nomor berikutnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Sastro membuat meja kursi dari kayu jati hasil kebunnya. Tindakan Pak Sastro ini termasuk menciptakan nilai guna dengan cara A. Mengubah bentuk, B. Memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain, C. Kegiatan menyediakan jasa, D. Menciptakan barang baru. Jadi yang benar di sini adalah di mana Pak Sastro itu menciptakan nilai guna dengan cara merubah bentuk, mengubah kayu jati menjadi meja kursi, yaitu mengubah bentuk. A, yang benar adalah A. Nomor berikutnya, nasionalisme di saat bangsa ingin meraih kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Namun setelah kemerdekaan ini, nasionalisme diwujudkan dengan A. Mengembangkan bangsa, membanggakan bangsa di dunia luar. B. Bangga terhadap apa yang dimiliki bangsa saat ini. C. Selalu membandingkan dengan bangsa lain. D. Waspada terhadap ancaman bangsa lain. Jadi nasionalisme yang bisa kita terapkan pada saat setelah kemerdekaan, yaitu kita bangga terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Yang benar adalah B. Bangga terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian nomor 20, ketetapan MPR yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia termasuk kategori Perundang-undangan Republik Indonesia yang kedudukannya berada A. Di bawah Pancasila, B. Di atas Undang-Undang, C. Di bawah Undang-Undang, D. Di bawah Peraturan Negara. Oke, kita lihat ya. Untuk ketetapan MPR RI itu di bawah Pancasila ini salah. Di atas undang-undang juga salah. Yang benar adalah di bawah undang-undang C. Karena ketetapan MPR itu kan sudah tertuang di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2001, di mana dia berada di bawah undang-undang. Ini dia. Yang benar adalah C. Oke, untuk nomor 20 sampai dengan 40 akan kita bahas di video sebelumnya supaya videonya tidak terlalu lama. Oke, selamat belajar semuanya.